Legenda Gunung Tampomas. Pernahkah kalian mendengar kisahnya? Mari kita mundur sejenak ke masa lalu, ke sebuah era di mana tanah Pasundan masih diselimuti hutan belantara yang sangat rapat dan kabut misteri yang tebal. Di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Sumedang, pernah berdiri sebuah kerajaan makmur bernama Medang Larang. Semuanya nyaris sempurna. Sawahnya hijau membentang, air sungainya bening seperti kristal. Tapi di balik kedamaian itu, ada sebuah raksasa purba yang sedang terbangun. Gunung gede, puncak yang menjulang tinggi ke langit, mulai menunjukkan amarahnya. Malam itu terasa sangat kelam. Bulan bahkan seolah enggan menampakkan wujudnya. Prabu Gajah Agung, sang penguasa Medang Larang, hanya bisa berdiri di balkon istana. Tatapannya tertuju jauh ke arah puncak gunung gede yang tertutup awan hitam pekat. Lalu, tiba-tiba, bumi bergetar hebat. Ini bukan getaran biasa, tapi benar-benar terasa seperti denyut jantung bumi yang sedang murka. Rakyat mulai berhamburan keluar dari rumah dengan wajah pucat. Hewan-hewan ternak melenguh ketakutan, dan burung-burung terbang liar tak tentu arah di tengah gelapnya malam. Kengerian ini tidak berakhir dalam semalam. Hari pertama, gempa aneh mulai terasa. Masuk hari ketiga, kepanikan makin menjadi, dengan ternak yang berlarian dan burung-burung yang panik. Dan sampai hari ketujuh, tanah Pasundan terus berguncang tanpa jeda sama sekali. Bayangkan keputusasaan yang menyelimuti seluruh negeri. Di tengah teror itu, sang prabu akhirnya mencari jalan keluar dengan memanggil penasihat spiritualnya yang paling tua. Dengan suara bergetar menahan panik, sang prabu bertanya, "Resi, sudah 7 hari tanah ini tidak tenang. Apakah para dewa sedang menguji kesabaran kita? Ataukah kita telah melakukan kesalahan besar?" Sang resi menunduk dalam, mengusap janggut putihnya dengan jari yang keriput. Jawabannya sungguh mencekam. Ia berkata, "Gusti Prabu, gunung ini tidak meminta darah, tapi ia meminta sesuatu yang paling berharga. Ia meminta simbol dari ketulusan hati." Kawah di puncaknya ternyata sudah terbuka, dan api dari perut bumi siap menelan segalanya. Kabar tentang ramalan sang resi ini menyebar dengan sangat cepat. Di sudut balairung, ada seorang pemuda bertatapan tajam yang mendengarkan semuanya dengan saksama. Dia adalah Raden Sadewa, putra mahkota yang dikenal bukan karena suka kemewahan, melainkan karena cintanya yang luar biasa pada tanah kelahirannya. Di dalam hatinya Sadewa berbisik, jika gunung itu butuh penyumbat, maka biarlah aku yang membawanya. Pagi harinya, bahkan sebelum matahari terbit, Sadewa sudah menghadap ayahnya. Dia membawa sebuah kotak kayu jati. Tahu apa isinya? Pusaka kerajaan yang paling sakral, yaitu sebuah keris emas murni. Ini bukan sekedar senjata biasa, melainkan simbol kedaulatan, kekuatan, dan sejarah panjang dari para leluhur mereka. Dengan nada yang rendah namun penuh ketegasan, Sadewa memohon, "Ayahanda, izinkan Ananda mendaki gunung itu. Ananda akan membawa keris ini. Jika emas ini bisa meredam amarah api, maka biarlah ia kembali ke asalnya." Prabu Gajah Agung terdiam. Sebagai seorang raja, dia sadar betul ini adalah satu-satunya jalan. Tapi sebagai seorang ayah, hatinya hancur. Ia mengingatkan Sadewa bahwa perjalanan itu adalah perjalanan menuju maut, karena asap beracun dan hujan batu sudah menyelimuti puncaknya. Tapi Sadewa hanya membalas dengan senyum tegar. Lebih baik satu nyawa melayang di puncak gunung daripada ribuan nyawa terkubur dalam abu di lembah ayahanda. Perjalanan yang menegangkan itu pun dimulai. Sadewa mengayunkan langkahnya perlahan, membelah keheningan maut sendirian. Semakin tinggi ia mendaki, udara terasa semakin tipis dan luar biasa panas. Di sekelilingnya, pohon-pohon tampak meranggas, daunnya hangus terpanggang suhu yang sudah tidak masuk akal. Bau belerangnya sangat menyengat dan mencekik. Setiap kali bumi berguncang, Sadewa harus berpegangan erat pada bongkahan batu besar supaya tidak terlempar ke jurang. Tanpa pasukan, tanpa pengawal, satu-satunya yang menemaninya di pundaknya hanyalah doa dari seluruh rakyat. Setelah berjam-jam melawan kelelahan dan hawa yang menyiksa, dia akhirnya tiba di bibir kawah. Pemandangan di depannya benar-benar dahsyat. Ada lubang raksasa menganga, memperlihatkan lahar merah menyala yang mendidih. Lahar itu meletup-letup seperti naga yang sedang mengamuk, tepat di bawah langit yang warnanya sudah merah seperti darah. Inilah titik puncaknya. Sadewa berdiri tegak di tepi jurang kawah. Cahaya api memantul di wajahnya yang penuh dengan keringat dan debu. Dengan gerakan perlahan namun mantap, ia mengeluarkan keris emas itu dari sarungnya. Bilahnya berkilauan luhur, seakan menantang panasnya lahar yang menggelegak di bawah sana.
Di tengah gemuruh angin puncak yang kencang, Sadewa berteriak lantang, "Wahai penguasa jagat raya, terimalah persembahan dari rakyat Medang Larang. Jika keserakahan manusia yang membuatmu murka, maka biarlah emas ini menjadi penembusnya. Berhentilah mengancam mereka yang tidak berdosa." Dengan seluruh sisa tenaganya, Sadewa melamparkan keris emas itu jauh ke tengah kawah yang mendidih. Dan ajaibnya, seketika itu juga keajaiban terjadi. Keris yang tenggelam dalam lahar itu seolah menjadi sumbat penutup bagi amarah bumi. Lahar yang tadinya meluap perlahan-lahan surut. Asap hitam mencekam berubah menjadi kabut putih yang sejuk, dan bumi yang berguncang berhari-hari mendadak terdiam. Keheningan yang luar biasa kembali menyelimuti puncak gunung itu. Raden Sadewa berhasil turun dengan selamat dan langsung disambut oleh tangis haru serta sorak-sorai rakyatnya. Gunung Gede yang tadinya dianggap pembawa petaka kini sudah tenang. Tapi ada satu yang berbeda. Bentuk puncaknya kini terlihat lebih datar, seolah-olah baru saja menerima beban yang sangat berat. Di hadapan rakyat yang bersukacita, Prabu Gajah Agung pun mengumumkan titahnya. Mulai detik ini, gunung ini tidak lagi kita sebut Gunung Gede. Ia telah menerima emas dari ketulusan hati putra mahkota kita. Maka sebutlah ia Gunung Tampomas. Nama Tampomas ini sebenarnya gabungan dari kata tampan yang berarti menerima dan mas yang berarti emas. Jadi maknanya adalah sebuah gunung agung yang telah menerima persembahan dan pengorbanan berupa emas. Sampai hari ini, Gunung Tampomas masih berdiri dengan megah di Sumedang. Bagi mata yang sekedar melihat, itu mungkin hanya gunung biasa dengan hutan yang hijau. Tapi bagi kita yang mengingat sejarahnya, ia adalah monumen abadi tentang pengorbanan. Ia mengingatkan kita bahwa ketika alam mulai murka karena ketamakan manusia, hanya ketulusan dan keberanian yang sanggup menenangkannya kembali. Semangat Raden Sadewa akan terus hidup selama angin masih berhembus di lereng Tampomas.